Selamat malam. Renungan kita pada malam ini berjudul Nilai Jiwamu. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayatnya terdapat dalam Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Inilah cerita yang terbaik tentang Yesus yang menggambarkan bagaimana ia dapat mengubah pandangan manusia mengenai masa depannya oleh kuasa Yesus. Maria memiliki beberapa kelakuan yang jelek ketika memasuki rumah Petrus. Pertama, sumber kehidupannya ialah dengan mengorbankan moralnya. Yang kedua, tidak ada yang dapat dipersembahkan tunasusila dalam nama agama. Undang-undang melarang para imam menerima uang atau binatang daripadanya. Ketiga, hidupnya begitu najis sehingga tidak dapat tempat di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, Ellen G. White mengatakan bahwa Simon telah turut juga terlibat dengan wanita ini. Kebiasaan dewasa ini mengizinkan orang-orang di lingkungan itu untuk menyaksikan pesta yang diadakan untuk menghormati seseorang. Mereka diperbolehkan berdiri, mengamati serta memperhatikan. Akan tetapi, keadaan hidup wanita ini membuat tidak mengizinkannya. Namun, ia datang juga. Ia lupa keadaannya yang hina dan segala rintangan, sehingga ia dapat menyatakan penghargaannya atas apa yang dilakukan Yesus kepadanya. Semua orang yang hadir itu mengetahui akibat dosanya. Akan tetapi, sekarang Yesus Kristus telah membuat hidupnya baru, sungguh-sungguh lahir dari Roh. Selaku kejadian Allah yang baru, ia menyadari harga dirinya kembali, bukan masalah lagi baginya. Walaupun pintu rumah Allah tertutup baginya, ia dengan penuh keberanian dapat datang kepada imam besar serta melimpahkan pemberian kasihnya. Pandangan menghina dari orang-orang yang hadir pada pesta itu tidak berarti baginya. Kristus telah menyembuhkan segenap jiwa raganya, sehingga dapat menghadapi dunia dengan hati yang gembira karena dosanya telah diampuni. Keyakinan, iman, dan pengampunan memungkinkan kita hidup dalam kehormatan yang diberikan Allah di tempat orang yang mengetahui akan dosa dan kegagalan kita. Meskipun seorang diri yang mengadakan Golgota, ia tidak perlu takut berjalan di dunia ini. Yesus mau mati walau bagi seorang saja. Ya, bagi sendiri dalam hati, dalam kasih itulah bertumbuh harapan dan akan bertumbuh terus walau bagaimanapun hidup kita di masa lampau. Walau bagaimanapun hidup kita di dalam Allah pada masa mendatang. Kasih Kristuslah yang menggerakkan dia. Keistimewaan tabiat Kristus yang tiada taranya memenuhi hatinya. Itulah pernyataan kasih secara lahir yang bersumber dari sungai di sorga sampai meluap. Diambil di dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid 2, halaman 196. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.